Selamat sore Bapak dan Ibu yang kami hormati. Saya Superman Dirjen Dimas Katolik Kementerian Agama bersama dengan Bapak Uskup Samarinda. Kemudian ada Ibu Ria dari OIKN, ada Pak Dirjen Agama beserta dengan Romo Feli di belakang. Saat ini kita berada di titik koordinat di mana gereja di Ibu Kota Negara akan dibangun. Jadi kami persis sekarang berdiri di lokasi yang akan dibangun. Kami berharap dengan dukungan doa dari Bapak Ibu, para umat, tahun ini paling lambat Oktober sudah mulai bisa dibangun atau groundbreaking gereja kita yang sangat kita tunggu-tunggu ini. Nama gereja ini mudah-mudahan tidak aral melintang. Nanti kita dengarkan pendapat dari Bapak Uskup. Itu akan direncanakan sebagai Basilika Nusantara Ibu Kota Negara. Jadi nama yang sangat spektakuler. Jadi satu-satunya nanti gereja paling tinggi di Indonesia disebut sebagai Basilika. Basilika siap dibangun di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara, Kalimantan Timur. Proses pembangunan Basilika ini melibatkan banyak pihak. Antara lain, Kementerian PUPR, Kementerian Agama, Konferensi Wali Gereja Indonesia, dan pengelola IKN Nusantara. Proses pembangunan Basilika berpelindung Santo Fransiskus Xaverius seluas kurang lebih 11.998 meter persegi ini direncanakan selesai pada tahun 2025. Santo Fransiskus Xaverius adalah salah satu misionaris yang meletakkan dasar iman Katolik di Asia termasuk Indonesia. Sehingga nama itu cocok untuk dijadikan pelindung Basilika di IKN. Rumah ibadah ini disebut Basilika karena memiliki keistimewaan tertentu, yakni ada di pusat pemerintahan IKN. Diharapkan keberadaan Basilika kelak menjadi daya tarik sendiri untuk wisata rohani umat Katolik. Basilika Nusantara diharapkan bisa jadi rumah ibadah bagi umat Katolik sekitar dan bagi umat Katolik yang akan berkunjung ke Nusantara. Saat nantinya selesai terbangun, Basilika Nusantara Santo Fransiskus Xaverius akan menjadi basilika pertama yang dimiliki Indonesia, sekaligus membuat Indonesia menjadi negara keempat di Asia Tenggara yang mempunyai basilika, setelah Filipina, Vietnam, dan Malaysia. Namun penetapan sebuah gereja menjadi berstatus basilika memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Tahta Suci Vatikan. Nama gereja ini mudah-mudahan tidak aral melintang. Nanti kita dengarkan pendapat dari Bapak Uskup. Itu akan direncanakan sebagai Basilika Nusantara Ibu Kota Negara. Jadi nama yang sangat spektakuler. Jadi satu-satunya nanti gereja paling tinggi di Indonesia disebut sebagai Basilika. Penamaan Santo Fransiskus Xaverius nanti akan disampaikan oleh Bapak Uskup kenapa dinamakan Santo Fransiskus Xaverius. Nah, sekali lagi kami mohon doa dari Bapak Ibu yang menyaksikan video kami agar kiranya kita sama-sama mendoakan kepada Tuhan agar rencana pembangunan gereja Basilika Nusantara IKN ini bisa mulus berlangsung. Dan kalau Bapak Ibu bisa lihat, ini di sebelah sana ada masjid negara yang sedang dibangun. Kemudian di belakang ini nanti akan ada gereja besar milik saudara-saudara kita umat Kristen Protestan. Lalu nanti di ujung sana itu ada rumah ibadah tempat saudara-saudara kita umat Hindu dan umat Buddha. Jadi konsep pembangunan rumah ibadahnya itu adalah satu lokasi dimiliki oleh semua umat beragama.
Ini menunjukkan bahwa dengan konsep ini Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetap satu. Mulai ditunjukkan dari tempat pembangunan rumah ibadah ini, semua agama di dalam satu tempat. Itu menunjukkan bahwa kita semua rukun adanya. Monsinyur, silakan Bapak Uskup dari Samarinda, barangkali ada yang mau sampaikan tentang penamaan dan lainnya. Terima kasih Monsinyur, silakan. Terima kasih Bapak Dirjen yang memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama tentu kita bersyukur kepada Tuhan yang telah menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik ini. Dan pemerintah rupanya sungguh mempunyai perhatian bagaimana masyarakat Indonesia bisa bersatu dalam keanekaragaman ini. Salah satunya adalah bentuknya dengan adanya gereja dan juga rumah ibadat yang lain di tempat yang sini. Tadi sudah disampaikan bahwa gereja ini akan dinamakan Gereja Basilika Nusantara, nama Santo Fransiskus Xaverius. Tentu ini mempunyai latar belakang karena gereja Katolik di Indonesia ini disebarluaskan pada awalnya oleh Santo Fransiskus Xaverius yang sudah melalang buana, dan salah satu bagian dari lahan wartaannya adalah di daerah Indonesia memang bagian timur. Tapi kita merasa bahwa dia itu adalah misionaris yang menyebarluaskan kabar gembira di negara kita. Maka kita sungguh bersyukur bahwa tempat ini menjadi tempat pertama basilika di Indonesia. Dan itu tadi sudah dijelaskan sedikit bahwa ada status yang tertentu basilika ini. Basilika bukan sekedar atau bukan sama dengan gereja-gereja yang lain, tapi mempunyai posisi yang penting karena ini harus ada izin dari Paus untuk menamainya sebuah gereja itu basilika. Dan di dalam basilika ada tempat tertentu yang dikhususkan bagi Paus seandainya ada kunjungan ke sini dengan sebuah acara atau ibadah di tempat yang saya juga mengajak kepada seluruh sekaligus kita juga kebanggaan sebagai bangsa Indonesia yang memang beraneka tapi satu, Bhinneka Tunggal Ika, dan toleransi sungguh dijaga, bahkan terus-menerus diupayakan agar supaya kesatuan itu semakin dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tentu kita juga berharap agar supaya gereja ini bisa dibangun sesuai dengan schedule-nya, moga-moga bisa kemudian dipergunakan sebagaimana maksudnya. Tentu kepada otoritas juga terima kasih karena pelaksana pembangunan adalah bagian dari pemerintahan yang kemudian nantinya rupa-rupanya akan di bawah otorita ini. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas dukungan dari Pak Dirjen, juga dari dia yang ada di sini, tapi tidak hanya ada di sini, tapi mendukung secara nyata untuk pembangunan ini. Terima kasih. Mas Yer, kita ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden yang telah berjuang untuk membangun rencana pendirian rumah ibadah di IKN ini. Semoga Presiden dan Wakil Presiden setelah selesai menjabat selalu diberi perlindungan kesehatan bagi mereka berdua. Terlebih khusus kepada Bapak Menteri Agama Yakut Khalil Qomas yang telah juga berjuang memfasilitasi nantinya pernak-pernik gereja ini akan disupport oleh Bapak Menteri Agama. Kira-kira begitu ya Bapak Monsinyur ya. Jadi ketiga orang itu kami ucapkan terima kasih yang luar biasa, Bapak Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin, dan Bapak Yakut Khalil Qomas. Demikian juga para uskup dan ketua KW yang sudah bersama-sama dengan pemerintah dalam hal ini sinodal. Demikian laporan kami dari ibu kota negara, tempat kita sekarang berdiri tepat di Gereja Basilika Nusantara IKN yang sangat luar biasa. Sampai ketemu nanti di bulan Oktober pada saat nanti groundbreaking akan kami laporkan dari IKN juga. Selamat sore.